tidak dilahirkan hari Jumat, malam Jumat, atau bulan Ramadan, bulan yang termulia? Kok dilahirkan di bulan yang biasa, hari yang biasa harinya, karena kalah sama hari Jumat. Sudah jelas bahwa Nabi dilahirkan hari Senin tanggal 12 atau malam Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal. Kenapa Nabi dilahirkan malam Senin atau hari Senin, kok enggak malam Jumat? Ya kan? Kan kata Nabi, paling utama Abdulul Laili Lailatul Jumat. Abdulul Laili Lailatul Jumat. Abdulul Yaumi Abdulul Ayyam Yaumul Jumat. Paling utamanya hari Jumat, paling utamanya malam Jumat. Sekarang pertamanya, kenapa Nabi tidak dilahirkan pada hari Jumat? Itu yang satu. Yang kedua, kenapa Nabi tidak dilahirkan di bulan-bulan yang mulia? Kok kenapa Nabi tidak dilahirkan di bulan Rajab? Kan bulan mulia kan? Kenapa Nabi tidak dilahirkan di bulan Ramadan? Kan bulan mulia. Kenapa juga Nabi tidak dilahirkan di bulan Sya'ban? Kenapa? Kok Nabi dilahirkan di bulan yang biasa-biasa saja? Ya, bulan Rabiul Awal itu bulan yang biasa-biasa saja. Beda dengan bulan Rajab, beda dengan bulan Ramadan. Beda. Kan kalau bulan yang paling mulia bulan Ramadan, ya kan? Kenapa Nabi kok tidak dilahirkan di bulan Ramadan? Itu bulannya. Kalau hari yang paling mulia itu hari Jumat. Malam yang paling mulia malam Jumat. Kenapa Nabi tidak dilahirkan malam Jumat, hari Jumat, tidak dilahirkan di bulan Ramadan? Kenapa sebabnya? Sebabnya itu alasannya begini. Apa sebabnya? Li'annahu sallallahu alaihi wasallam la yatasharrafu biz-zamani wa innamaz zamanu yatasharrafu bihi. Alasannya begitu. Kenapa Nabi tidak dilahirkan hari Jumat, malam Jumat, atau bulan Ramadan, bulan yang termulia? Kok dilahirkan di bulan yang biasa, hari yang biasa harinya, karena kalah sama hari Jumat. Kenapa? Karena Nabiullah Muhammad SAW dimuliakan oleh Allah bukan dengan zamannya, bukan dengan waktunya. Nabiullah Muhammad SAW lahir di hari Senin, bukan hari Jumat, bukan malam Jumat, bukan bulan Ramadan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan Nabiullah Muhammad SAW bukan dari waktunya, bukan dari zamannya, bukan dari bulannya. Nabi itu tidak mendapatkan kemuliaan dari waktu, tidak. La yatasharrafu bizzaman. Nabiullah Muhammad mendapatkan kemuliaan bukan dari waktu kelahirannya, bukan dari bulan kelahirannya, bukan. Akan tetapi waktulah, zamanlah, bulanlah yang menjadi mulia sebab Nabi Muhammad. Itu alasannya. Kenapa Nabi tidak lahir hari Jumat, malam Jumat, tidak lahir di bulan Ramadan? Karena Nabiullah Muhammad itu mendapatkan kemuliaan dari Allah bukan mendapatkan dari zaman kelahirannya atau waktu kelahirannya atau bulan kelahirannya. Itulah alasannya. Itu yang dijelaskan oleh Al-Imam Ahmad bin Muhammad Al-Qasqalani di dalam kitab Al-Mawahibul Ladunniyah bil Mawahibi bil Minahil Muhammadiyah, juz yang ke-1. Lalu sekarang pertanyaannya, kenapa Nabiullah Muhammad itu yatim? Ya kan? Yatim kan? Yatim. Kenapa Nabiullah Muhammad itu yatim? Kan sendirian. Ketika di dalam kandungannya ayahnya meninggal. Setelah dilahirkan umur 4 tahun, 6 tahun ibunya meninggal. Kan yatim piatu. Lalu ada itu kiai yang ceramah di Jawa Tengah itu. Nabi Muhammad itu yatim piatu, terlantar, enggak keurus katanya. Mimisan mir'ane kok. Enggak mengajar, enggak belajar, enggak mengaji katanya.
kerjanya hanya main, kerjanya hanya jalan-jalan. Leonok jamu dicolong, coba dia jemput, bodoh dia, gak paham dia. Jangan pandang siapa saja kalau berkata itu bodoh itu. Dikiranya Nabi itu dinilai seperti kita apa? Enggak kan? Enggak kan? Enggak. Nabiullah Muhammad itu ditanggung langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, dididik langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jibril yang menjaga, yang mengawalnya. Mana mungkin terlantar? Mana mungkin tersesat? Dia sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ana hafizun lahu wa nasirun lahu, kata Allah. Malaikat-malaikat menangis kepada Allah. Menangis kenapa? Ya Allah, sekarang sudah yatim piatu. Orang yang kau sayang, ya Allah, sekarang sudah yatim piatu. Bapaknya sudah meninggal di waktu kandungan. Sekarang ibunya yang sudah meninggal, ya Allah. Malaikat itu kasihan. Apa kata Allah? Ana hafizun lahu wa nasirun lahu. Apa kata Allah? Saya yang menjaga dia. Mana mungkin orang yang dijaga Allah terlantar? Mana mungkin tersesat orang yang dijaga Allah? Mana mungkin terlantar orang yang dijaga Allah? Mana mungkin akan mencuri orang yang dijaga Allah? Gak mungkin, Mas. Coba baca itu di surat apa itu? Wa ammal yatim fala. Coba baca itu surat apa itu? Sabbihisma rabbikal a'la, itu coba baca. Allah sendiri yang menjaga kok. Mana mungkin orang terlantar dan tersesat kalau dijaga Allah? Gak mungkin, Mas. Kalau dijaga kita, orang bisa terlantar. Kita punya anak, kalau kita yang menjaga, kita tidak dapat pertolongan dari Allah, anak kita akan terlantar dan akan tersesat. Tapi kalau Nabi, walaupun yatim piatu, kalau Allah langsung yang menjaga, malaikat Jibril yang mengawal, mana mungkin bisa terlantar dan tersesat? Mana mungkin dia bisa nyolong jambu? Gak mungkin dong. Nabi itu ya sejak lahir itu sampai wafat dijaga oleh Allah dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Jadi gak mungkin, gak pernah ada Nabi itu sudah mencuri duluan. Gak ada itu. Mungkin dia menilai Nabi Muhammad itu dinilai seperti manusia biasa. Gak begitu, Mas. Gak begitu. Kenapa Nabi dilahirkan? Bapaknya meninggal, lalu kemudian ibunya meninggal, disebut yatim piatu. Apa alasannya? Lalu dikatakan ada orang yang bertanya kepada wakil dari Ja'far As-Shadiq, bertanya kepada Ja'far As-Shadiq, kenapa Nabiullah itu yatim piatu? Qala li alla yakuna alai haqqun li makhluqin. Kenapa Nabi itu yatim piatu? Sejak kecil 6 tahun sudah yatim piatu. Kenapa? Karena memang Allah Subhanahu wa taala yang menjaga sendirinya. Itu yang pertama. Nomor 2 apa? Li alla yakuna li makhluqin alaihi, li alla yakuna alaihi haqqun li makhluqin, agar Nabi tidak bergantung kepada makhluk. Gini, Mas, agar Nabi tidak bergantung kepada makhluk. Oleh karena itu Allah langsung yang menjaga agar Nabi itu tidak bergantung kepada makhluk, agar Nabi langsung masih tahu ke Allah. Ini kan terlantar. Jadi pastiin Allah yang yatim piatu Nabi ini karena apa? Agar Nabi tidak bergantung kepada siapapun, kepada makhluk siapapun, agar langsung kepada Allah. Gitu, Mas. Bukan tersesat. Bukan. Jadi kalau membahas Nabi itu jangan banding kepada kita. Nabi itu tidak seperti kita. Lalu Nabi itu dilahirkan dalam keadaan satu saja, tidak punya saudara. Jadi begini, Iklam annahu sallallahu alaihi wasallam lam yushrikhu fi wiladatihi min abawaihi akhun wala ukhtun lintihai sahwatihima ilaihi wa kusuri nasabihima alaihi liyakuna mukhtassan binasabin ja'alahu Allahu linnubuwati ghayatan wa litamami syarafi nihayatan. Al-Mawahibul Ladunya juz 1 halaman 48. Nabi itu dilahirkan sendiri, gak punya saudara. Bapak dan ibunya itu orang yang terpilih dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau bukan ibu yang pilihan, gak mungkin melahirkan Nabi Muhammad SAW. Gak mungkin. Gak seperti ibu kita, Mas. Iya.
juga pilihan dari Allah, orang pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau bukan orang pilihan bapaknya, nggak mungkin jadi bapaknya baginda Nabi. Bukan seperti kita, nasabnya saja Nabi, sejak Nabi Adam sampai bapak ibunya, nggak ada yang nggak iman kepada Allah, semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya. Alladzi yaraka hina taqum wa taqallubuka fis sajidin. Itu Al-Qur'an, Mas. Allah yang melihatmu Muhammad ketika kamu sedang beribadah kepada Allah, dan Allah melihat nur kamu, cahaya kamu dari Adam sampai Abdullah, dari Hawa sampai Aminah, semuanya itu orang-orang fisajidin, orang-orang yang bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dari Nabiullah Adam sampai bapaknya Nabi Abdullah, tidak ada yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari Sayyidah Hawa sampai kepada Sayyidah Aminah, tidak ada yang tidak beriman kepada Allah. Semua nasabnya Nabi itu, dari bapak ibunya sampai Nabiullah Adam Siti Hawa, semuanya orang-orang yang beriman kepada Allah. Orang-orang pilihan, Mas. Orang-orang pilihan. Alladzi yaraka hina taqum wa taqallubuka fis sajidin. Beda dengan kita, Mas. Kita ilmu yang kita siapa? Iya. Ini ilmu yang kita siapa? Diterima atau tidak diterima? Mau atau tidak mau? Tanya sama Bang Mungi, sama Abang Mungi itu. Ini ilmu yang kita orang Hindu, betul Mas? Betul. Sebelum ada Islam datang ke Indonesia ini ilmu yang kita adalah orang Hindu. Nabi itu, Mas, dari bapak ibunya sampai Nabiullah Adam, semuanya orang-orang pilihan, orang-orang yang bersujud kepada Allah, orang-orang yang takut kepada Allah. Kalau kita nggak nyambung sama Fir'aun, beruntung kita, Mas. Nasab kita ini, kakek nenek moyang kita ini nggak nyambung sama Fir'aun, masih beruntung kita. Nggak nyambung sama Namrud, masih beruntung kita. Iya. Jangan-jangan nasab kita, bapak ibu kita, jangan-jangan ujung-ujungnya nanti sama Fir'aun. Jangan-jangan nenek moyang kita ujung-ujungnya sama Namrud. Tapi nggak apa-apa, kita beriman kepada Allah, bersyukur saja. Jadi nasab Nabi itu pilihan. Pilih dari Nabiullah Adam sampai bapaknya Abdullah, dari Sayyidah Hawa sampai ke Sayyidah Aminah, ibundanya Nabi, itu orang-orang pilihan, Mas. Jangan kau katakan terlantar, Mas. Jangan. Orang pilihan itu, orang pilihan bukan main-main. Loh, bagaimana di dalam Quran? Azhar itu ya, wa idqala dan Azhar atattakhidhu asnaman alihah, itu ada kan? Ketika Nabiullah Ibrahim berkata kepada bapaknya, kepada Azhar, apakah kamu membuat patung berhala ini dijadikan Tuhan? Kalau menurut ayat ini, bapaknya Ibrahim itu Azhar, itu menyembah patung. Kalau menurut ayat ini, kalau kita artikan tidak semestinya. Tapi pada hakikatnya Azhar itu bukan bapak asli Ibrahim, tapi bapak majedi sing ngolong Nabiullah Ibrahim. Karena kalau Azhar itu bapak Ibrahim, berarti kafir dong. Kenapa? Wa idh qala Ibrahim li abihi. Ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya Azhar, kata-kata abi ini, Mas, di dalam bahasa Arab bukan hanya diartikan bapak asli, bahkan bisa diartikan sebagai paman. Buktinya Al-Abbas ketika ditahan oleh orang-orang kafir, bagaimana kata Nabi? Lepaskanlah bapakku, lepaskanlah bapakku. Padahal bukan bapaknya itu, pamannya. Jadi kata-kata bapak, abi itu dalam Al-Quran bisa diartikan bapak asli, bisa diartikan bapak sebagai paman. Jadi Azhar itu pamannya Nabi Ibrahim. Oleh karena itu Yakub itu berkata kepada anaknya, wahai anak-anakku, kata Nabi Allah itu di dalam Al-Quran, ketika dia akan meninggal berkata, mata budu Nabi berarti apa yang kau sembah? Siapa yang kau sembah setelah aku ini? Katanya Nabi Yakub kepada anaknya. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ishaq. Katanya, saya akan menyembah Tuhan kamu dan saya akan menyembah Tuhan bapak kamu, yaitu Ibrahim dan Ishak. Padahal
itu pamannya. Begitu loh. Jadi kata-kata bapak itu dalam Al-Quran bisa diartikan kepada bapak aslinya, bisa diartikan kepada bapak pamannya. Oleh karena itu baginda Nabi ketika pergi ke negeri Syam sampai ke Basra bersama Abu Thalib pamannya, si pendeta bertanya, anak siapa ini? Abu Thalib menjawab apa? Anak saya. Padahal bukan anaknya. Kenapa? Pak itu bisa papa asli, bisa sebagai paman. Pilihan mas. Nabi itu pilihan. Nanti tentang nasab Nabi kita bahas lebih jelas di selanjutnya. Sekarang